kan rencananya tahun ini Kak pembentukan 5%. Nah itu tinggal kalau DPR kita menyetujui kedua langsung. Ya kita coba terus, kita berniat melakukan itu. Kita laporkan pada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham BIR, biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi. Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kita akan jalan terus. Tapi kalau warga tidak setuju, sampaikan ke Dewan. Jadi Dewan itu kan wakilnya rakyat ya. Jadi ketika wakil rakyat tidak menyetujui, ya kami lapor ke rakyat. Ini Dewan Anda ingin punya saham BIR terus, ingin punya untung dari uang BIR. Padahal tidak menentukan ya Pak ya, dari 1970 kan Itulah 26%. nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Uang dana itu jauh lebih bermanfaat bila kita gunakan untuk pembangunan bagi masyarakat kita. Apalagi dengan ukuran APBD kita sekarang, itu menjadi positif sekali dari sini. Ya. Pasal kita kan 4 tahun ini Kak. Nah kan kalau kita udah surat kita tuh setahun sudah dikirim, udah setahun sejak bulan Mei tahun lalu sampai sekarang belum ada tanggapan. Ya itulah resikonya kalau politik jadi rumit di situ. Pak, subsidi tarif MRT kapan Pak dibahasnya Pak? Lagi tunggu Dewan, suratnya sudah. Di mana Oke, sekarang kita ngebahas masalah Jokowi yang ngebuka izin investasi bagi industri miras. Ini salinan dari perpresnya. Sebelum gue bacot panjang kali lebar masalah miras, gue pengen ngasih tahu dulu. Kalau bagi banyak orang itu katanya miras itu dosa, miras itu jahat, miras itu ya segala macam yang jelek-jelek lah. Berarti dianalogiin aja, kalau misalkan miras itu jahat berarti miras itu neraka. Dan versusnya dari miras berarti apa? Yang paling gampang wedang jahe. Wedang jahe minuman kesehatan kan? Dan bagus buat tubuh, dan berarti kita anggap aja itu surga. Kenapa Tuhan itu kalau misalkan sudah tahu neraka itu jelek, jahat, dan lain-lainnya, kenapa neraka tetap ada? Dan kenapa Tuhan tetap nyiptain neraka? Begitu pula masalah prostitusi. Itu nggak akan bisa dihilangin. Itu akan selalu ada. Dan kenapa mereka ada? Ya karena ada yang nyari. Dan ada yang butuh. Terus siapa yang butuh? Ya nggak tahu. Ya tapi biasanya, bukan biasanya sih ya, itu masuk dalam hukum ekonomi. Kenapa barang ini ada? Karena ada yang nyari. Dengan keadaan Jokowi yang ngasih izin industri miras untuk berproduksi atau dilegalin lah, itu pasti banyak pro dan kontranya. Oke, salah satu yang kontranya itu ini orang. Tengku Zulkarnain membahayakan rakyat, tolak. Si Anies juga ngebahayain rakyat juga. Loh, emang iya? Oh iya, orang si Anies juga punya saham di Angker Bir dan udah cuan. Ya, Pemprov DKI itu. Oke. Terus ini yang paling keren.
minuman alkohol mau dilarang, Pemprov DKI malah nambah sahamnya di Angker. Jadi sebenarnya omongannya si Tengku Jul ini sebenarnya membahayakan rakyat. Sebenarnya yang membahayakan rakyat itu elu sendiri. Elu yang ngebahayain negara ini secara keseluruhan. Karena setiap kali cuitan lu, setiap kali lu ngebacot, setiap kali lu ngeluarin statement, nggak pernah ada yang beres. Dan selalu ujung-ujungnya itu nyalain Jokowi, ngefitnah Jokowi, dan ngebikin hoax juga atau memelintir berita. Jadi sebenarnya lebih bahaya elu dibanding perpres yang sudah dibikin sama Jokowi. Paham? Sekarang fokus masalah perpresnya dan isi dari perpres tersebut. Ini perpresnya. Dan ini lampiran kedua. Lampiran keduanya itu untuk UMKM. Ini lampiran ke-1. Ini daftar bidang usaha prioritas. Dan ini lampiran ketiganya, daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Oke. Di bidang usaha ini halaman nomor 4. Halaman nomor 4, lihatin. 31, 32, 33. Ini ada industri minuman keras mengandung alkohol, industri minuman mengandung alkohol, anggur, industri minuman mengandung malt. Oke. Persyaratannya untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Dah, jelas? Jadi, tidak di semua wilayah, tidak di seluruh Indonesia, dan hanya di beberapa tempat saja. Kenapa di beberapa tempat itu? Karena di beberapa tempat itu mayoritasnya memang non-muslim. Kenapa nggak di Jawa? Kenapa nggak di Aceh? Kenapa nggak di Sumatera? Ya kan karena mayoritasnya muslim. Jadi untuk si Tengku Jul, kalau misalkan lu belum ngebaca perpresnya dan lu belum ngebaca isinya, ya mendingan lu jangan bacot, jangan memperkeruh suasana, dan jangan jualan agama untuk bikin Indonesia malah tambah kacau. Kalau miras itu masuk dalam kategori peminum minuman keras, berarti masuk dalam kategori dia itu melakukan dosa, dan berarti hal-hal tersebut adalah dosa. Nah, ganja kalau di Indonesia malah lebih parah. Di sini malah ganja itu sudah masuk dalam kategori narkoba, dan berarti itu adalah sesuatu yang haram. Ingat, haram. Terus coba dijelasin, ini gimana? Sudah baca? Jejak ganja dalam kuliner Aceh. Untuk closingnya, masalah perpres ini gue setuju, dan ini bener. Daripada harus diem-diem dan negara dirugiin. Kalau ada yang nanya negara dirugiinnya di sebelah mana, ini perusahaan bikin pabrik di Indonesia. Mereka ngambil sumber daya alam Indonesia. Mereka memproduksi di Indonesia dan mereka menjualnya di Indonesia juga. Berarti mereka mengambil sumber daya alam Indonesia dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan negara nggak dapat apa-apa. Itu namanya negara rugi. Daripada negara rugi seperti itu, mendingan dilegalin. Mereka boleh bikin di sini dan mereka harus bayar pajak dan cukai. Dan berarti itu menguntungkan untuk negara. Hasilnya juga kan dipakai untuk pembangunan Indonesia. Asalkan sesuai dengan kearifan lokal, wilayah, dan daerahnya masing-masing.